Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah ada dua contoh persamaan nilai mutlak. Nah, yang berikut ini tolong perhatian ya. Jadi, Bu, bagaimana kalau misalnya saya ketemu soal yang agak sedikit berbeda? Nah, di sini kita belajar penyelesaian persamaan nilai mutlak yang bentuknya seperti ini. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Bedanya apa sih, Bu, dengan yang soal sebelumnya? Nah, kalau di soal sebelumnya itu dia begini. Bentuknya yang di soal sebelumnya ya, dia bentuknya cuman harga mutlak fx misalkan gitu ya. Sama dengan a ini konstanta. Ini berupa angka. Ini fungsi. Nah, ini itu berupa konstanta atau angka. Konstanta. Nah, di ini bentuk yang ini itu di ruas kiri dia bentuknya fungsi, di ruas kanan juga bentuknya fungsi. Lalu ruas kiri, ruas kanan sama-sama ada nilai mutlak. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan yang bentuknya seperti ini? Ya, mari kita belajar sama-sama. Ya. Kalau misalnya kalian punya bentuk soal yang seperti tadi ya, harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx, ya, cara penyelesaiannya itu nanti ada dua. Sebenarnya kita tetap menggunakan konsep nilai mutlak ya. Yang pertama kita tulis kemungkinan. Yang pertama itu adalah ketika keduanya positif ya. Jadi ini kalau ketika keduanya positif berarti fx sama dengan gx. Maksudnya gimana sih, Bu? Nanti kalau misalnya kita membahas di contoh mungkin lebih paham. Sebenarnya ini kalau dilihat apa bedanya dengan yang atas, yaitu menghilangkan nilai mutlak. Jadi misalnya bentuknya seperti ini, maka langkah pertama itu kemungkinan untuk yang keduanya positif, yaitu kamu hilangkan saja nih nilai mutlaknya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Lalu kalau sudah dari sini nanti kita cari nilai x-nya. Ketika sudah menemukan nilai x, langkah berikutnya adalah ini wajib dilakukan, yaitu kalian harus periksa. Maksudnya periksa apa, Bu? Nanti kita coba biar lebih paham dengan contoh ya. Oke, itu langkahnya. Kalau sudah kemungkinan kedua, nah tadi kan kemungkinan pertama itu keduanya positif. Nah, di kemungkinan kedua ini itu salah satunya harus negatif. Jadi ini fx saja ya. Lalu yang satunya harus minus gx, salah satunya negatif. Begitu ya. Jadi ini positif, yang satunya harus dinegatifkan. Sama-sama nilai mutlaknya hilang ya. Nah, kalau di cara kedua ini nanti sudah ketemu nilai x-nya, selanjutnya kamu harus periksa. Ya. Ini wajib. Periksanya ini wajib. Maksudnya periksa apa nanti? Kita langsung ke contoh soal ya. Oke, kita ke contoh soal di mana yang tadi ya, bagaimana kalau kita menemukan persamaan nilai mutlak yang bentuknya harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx. Nah, fx ini apa, gx ini apa? Fx itu fungsi. Fungsi itu biasanya selalu memuat variabel. Nah, misalnya di sini x tambah 2 ini termasuk fungsi. Gx ini juga termasuk fungsi, cuma membedakan ini f, ini gx. Biasanya kadang-kadang juga dinamakan hx, bisa seperti itu. Ini yang gx ini berarti ini misalnya 6 kurang x. Ini juga fungsi, begitu ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tadi di sebelumnya kalian sudah tahu ya, bagaimana kalau ketemu bentuk yang seperti ini, atau yang seperti ini. Maka ini nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama yaitu tadi ya, kemungkinan pertama itu ketika
keduanya ruas kiri dan kanan itu sama-sama positif. Nah, caranya berarti ini cukup menghilangkan nilai mutlaknya di kiri dan kanan itu dihilangkan. Maka cara penulisannya berarti kan gini. X tambah 2 sama dengan 6 dikurangi X. Seperti itu. Ini kemungkinan ketika ruas kiri, ruas kanan itu bernilai positif. Cukup menghilangkan nilai mutlaknya. Ya, seperti ini. Selanjutnya ya sudah, mari kita mencari nilai X-nya. Gitu ya. Makanya ini X ini harus berkumpul dengan yang ini maka harus dipindahkan ya, harus dipindahkan ke kiri, maka jadi plus X. Selanjutnya ini 6, 2 ini harus pindah ke kanan, berarti harus minus 2, gitu ya. Maka X tambah X itu 2X, 6 kurang 2 itu 4, X-nya adalah 4 dibagi 2, X sama dengan 2. Oke, ketemu nih X sama dengan 2. Nah, seperti tadi yang saya bilang, setelah kemungkinan 1 ini, yang kita lakukan adalah kita perlu periksa. Nah, periksa untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, apakah dia memenuhi gitu. Jadi kita sebenarnya mencoba ini, benar nggak sih X-nya itu sama dengan 2 gitu. Nah, cara meriksanya yaitu kita menggunakan soal awal ya, tetap ada nilai mutlak. Ketika periksa, ingat ya, ketika kita memeriksa itu harus menggunakan soal awal yang masih dalam harga mutlak, dan nanti X-nya kita ganti dengan angka 2 ini, ya kan? Maka ini kan berarti harga mutlak, X-nya kita ganti dengan 2, berarti ini kan 2 ditambah 2. Apakah sama dengan 6 dikurangi X-nya kita ganti 2 ya? Oke, 6 kurang 2. Maka ini harga mutlak 2 tambah 2, 4. Ini harga mutlak 6 kurang 2, 4. Nah, berarti ini kan harga mutlak 4, 4. Harga mutlak 4 di sini juga 4. Nah, ternyata sama nih. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, 4 sama dengan 4. Artinya apa? Artinya X sama dengan 2 ini memenuhi. Dia termasuk penyelesaiannya. Begitu ya. Itu cara memeriksanya. Kemungkinan kedua, ya, kemungkinan 2 seperti yang tadi saya bilang ya. Kemungkinan kedua ini adalah yang anggap aja ruang kirinya bernilai positif, yang satunya itu harus negatif. Jadi salah satunya harus negatif. Ini yang kirinya saya jadikan positif. Maka begini, X tambah 2 sama dengan, nah, di ruas yang kanan itu harus jadikan minus. Minus dari 6 kurang X. Nah, begitu. Ya, salah satu harus negatif. Nah, ini yang negatifnya yang kanan. Bagaimana Bu kalau misalnya saya negatifnya yang sebelah kiri, tidak apa-apa. Nanti hasilnya sebenarnya sama. Ketika ini yang ruas kiri yang minus atau kanannya yang minus, sebenarnya hasilnya X nanti pasti sama, gitu. Kita lanjutkan ya. Maka ini X tambah 2. Ini jadinya berarti kan harus, jangan lupa ini kali pelangi. Jadi minus 6 plus X. Benar ya? Nah, kalau sudah, nah ini sepertinya kita menemukan soal yang unik ya. Ya, coba. Ini kan X, lalu ternyata kan ini harus, yang X di sini harus bergabung sama yang di sini. Berarti kan harusnya min X ya. Karena ini kan positif, pindah jadi min. Terus ini minus 6. Duanya harus pindah ke sini jadi minus 2. Oh, ternyata di sini ketemu nih X kurang X ya. X kurang X itu kan 0. Lalu min 6 kurang 2 itu sama dengan minus 8. Ya, agak unik ya untuk nomor ini. Jadi ini kita nemuin 0 itu sama dengan minus 8. Jelas ya, 0 sama dengan minus 8 kan artinya ini pernyataan yang salah ya. Salah kan ya? Salah. Nah, ini artinya apa? Artinya ini untuk kemungkinan kedua yang dimana salah satu ruasnya negatif ini itu tidak ada penyelesaiannya. Ini tidak memiliki penyelesaian untuk kemungkinan kedua ya. Artinya di soal ini kita cuma punya satu jawaban, yaitu untuk X sama dengan 2. Maka kita bisa tulis ya, himpunan penyelesaian kurung kurawal gitu 2. Oke, begitu ya.
Oke, yang berikutnya ini kita punya soal nomor 2, yaitu soalnya adalah nilai mutlak 3x tambah 3 sama dengan 8 kurang harga mutlak atau nilai mutlak 8 kurang 2x ya. Oke, ini masih bentuk dari harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx ini ya. Nah, untuk yang ini maka penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama, kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan pertama itu yaitu untuk ruas kiri, ruas kanan nilainya adalah positif. Nah, caranya hilangkan saja nilai mutlaknya, kita tuliskan yang di dalam nilai mutlak, berarti 3x ini plus 3 sama dengan 8 kurang 2x. Nah, ya, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal mencari nilai x-nya. Ini 3x, lalu ini kan harus bergabung di sini. Kalau dia pindah jadinya plus 2x. Ini 8, ini harus pindah ke sini jadi minus 3. Ini kalau dijumlahkan kan jadinya 5x. Ini kalau dikurangi jadinya 5, maka x-nya adalah 5/5, x-nya adalah 1. Nah, oke. Udah ketemu ya di kemungkinan pertama itu kita ketemu x sama dengan 1. Jangan lupa apa? Periksa x sama dengan 1. Kemana? Ke bentuk soal awal ya, yang masih dalam harga mutlak ini. Berarti ini kan harga mutlak 3, x-nya diganti dengan angka 1 yang kita ketemu ini. 3 kali 1 tambah 3, apakah nanti dia sama dengan harga mutlak 8 kurang 2 dikali 1, x-nya diganti dengan 1 ya. Maka ini kan berarti 3 tambah 3 sama dengan 8. Ini kalau dikali ini jadi 2. Ini berarti nilai mutlak 6 ya kan. Terus ini 8 kurang 2 ya juga 6. Terus ini harga mutlak dari 6 ya 6. Ini juga 6. Oke, jadi ternyata kita dapat penyelesaian akhirnya 6 sama dengan 6. Artinya apa? Ini sesuai, dan artinya juga x sama dengan 1 ini adalah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Selanjutnya kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua yaitu salah satunya harus negatif ya. Ini saya negatifkan yang di ruas kanannya. Jadi ini berarti 3x tambah 3 sama dengan ini diminuskan, buka kurung biasa, 8 kurang 2x. Ini ya. Oke, sekarang kita tinggal penyelesaian, mencari nilai x-nya. Ini dibiarkan, ini jangan lupa dikali pelangi. Dikali ini minus 1 kali 8 kan minus 8, minus 1 dikali minus 2x jadinya kan plus 2x. Nah, selanjutnya ini berarti kan 3x, ini pindah nih, jadinya min 2x kan. Lalu ini minus 8, ini pindah ke sini jadi minus 3. Selanjutnya ini kalau dikurangi 3x kurang 2x itu kan x ya, 1x gitu, atau x saja. Ini kalau dikurangi minus 8 kurang 3 kan berarti utang 8, utang lagi 3, jadi minus 11, begitu ya. Udah ketemu, sekarang kita periksa. Kenapa sih harus diperiksa, Bu? Iya, karena kalau misalnya kamu beruntung ya udah berarti di kemungkinan 1, di kemungkinan 2 dua-duanya adalah himpunan penyelesaiannya. Tapi ada beberapa soal yang misalnya di kemungkinan 1 itu memenuhi, tapi bisa jadi di kemungkinan 2 tidak memenuhi. Jadi kita kayak harus hati-hati dengan cara kita harus memeriksa gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ini cara memeriksanya ini ya. Sama ya, kita harus ke soal awal yang ini. Masih dalam nilai mutlak, maka Oke, untuk periksa x sama dengan minus 11 ini berarti sama kayak tadi ya, kita harus ke bentuk soal awal, yaitu yang masih dalam nilai mutlak ini. Nah, berarti kan ini nanti kalau diperiksa harga mutlak dari 3, x-nya kita ganti dengan minus 11, ditambah 3, sama dengan nilai mutlak 8 dikurang 2 dikali minus 11. Setiap x-nya diganti dengan minus 11. Oke, kalau sudah ini kan jadinya min 33 plus 3 sama dengan 8. Ini kan kalau dikali jadinya plus 22. Kalau sudah, ini kalau seandainya
dijumlahkan minus 33 tambah 3 kan jadinya minus 30 ya. Harga mutlak minus 30. Ini harga mutlak 30. Nah, sekarang lihat nilai mutlak dari minus 30 ya, ingat konsepnya, nilai mutlak selalu positif, maka kalau minus jadinya positif. Ini ya udah jadi positif. Nah, artinya ini apa? Ini kan 30 sama 30. Artinya ini memenuhi ya kan? Sesuai, ternyata 30 sama dengan 30. Ya sudah, artinya ini 11 sama dengan negatif, X sama dengan minus 11 itu adalah himpunan penyelesaiannya, begitu ya. Maka kita bisa menuliskan HP himpunan penyelesaiannya itu minus 11,1, begitu ya. Sekian, terima kasih.